Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan kita sebagai Bani Adam lebih utama dibandingkan dengan yang lainnya, yakni dengan ilmu dan amalnya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pemimpinnya orang Arab dan Ajam. Begitu juga kepada keluarga dan sahabatnya yang menjadi sumbernya ilmu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ada kesempatan pagi hari ini sebelum kita mulai kajian kitab Sulam Taufik, ada sedikit pesan yang ingin saya sampaikan, bahwa di beberapa daerah sudah mengalami yang namanya kekeringan karena diakibatkan kemarau yang lumayan lama. Maka saya mengajak kepada jamaah sekalian perbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena boleh jadi kemarau yang panjang ini sebuah teguran buat kita semua, karena kita terlalu banyak dosa, terlalu banyak melakukan kesalahan, dan terkadang lupa untuk bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperbanyak istighfar agar Allah segera menurunkan hujan. Kata caranya begitu. Jadi sebelum melakukan sholat istisqa itu, seorang pemerintah terlebih dahulu menganjurkan kepada masyarakatnya
untuk memperbanyak membaca istighfar. Kemudian ketika memang dengan istighfar itu tidak mempan juga, barulah melaksanakan sholat istisqa. Kaifiahnya seperti itu. Di dalam kitab Fathul Qarib di sana dijelaskan. Nggak langsung perintah sholat istisqa, tapi banyakin dulu istighfar. Karena pernah ada, saya lupa ini dalam kitab apa, saya pernah dengar guru saya cerita, Mbah Yai Nuril Huda itu pernah cerita suatu saat pada zaman Nabi Allah Musa atau Nabi siapa gitu, Nabi Musa kalau nggak salah. Itu mengalami kekeringan yang panjang, kemarau yang panjang. Sehingga melaksanakan sholat istisqa. Tetapi sholat istisqa-nya tidak membuahkan hasil. Malah yang membuahkan hasil adalah ada orang yang dianggap biasa-biasa saja. Ketika orang sedang sholat istisqa, dia malah baca istighfar. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaihi midrara. Itu dengan dia membaca istighfar seperti itu 3 kali turun hujan. Lalu Nabi Allah Musa bertanya kepada Allah, kenapa istisqa-nya nggak diterima, justru istighfar yang diterima? Karena dijawab oleh Allah, karena dia beristighfar dengan tulus, ikhlas, tanpa ada tujuan yang lain, merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta ampun dulu, baru minta sesuatu. Itulah kenapa kaifiahnya dianjurkan untuk beristighfar terlebih dahulu. Banyakin istighfar aja hari-hari ini. Karena air itu sumber kehidupan, Pak. Orang nggak makan kuat, tapi kalau nggak minum, masya Allah. Kalau nggak ada air itu repot, Pak, semuanya. Maka di beberapa daerah hari ini orang lebih banyak membutuhkan air. Dikirimin makanan nggak begitu senang, tapi dikirimin air senangnya luar biasa. Di Bekasi banyak, kayak di daerah Bojongmangu, Cibarusa, sana sudah mulai kekeringan. Di daerah-daerah bawah sana. Kayak yang aja kita yang di sini mau pakai PDAM ya. PDAM ya, Pak. Jadi belum merasakan kekeringan. Ya. Maka Allah di rumah sambil nganggur daripada gibah, ya, daripada kita ngobrol-ngobrol gak jelas, mending sambil banyakin beristighfar. Monggo kita mulai pengajian pada pagi hari ini. Hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu malaikatil muqarrabin wa jamal
وبارك عثمان وعلى وإلى حضرة جميع أولياء الله تعالى صدقت بربنا والغوث صمدان الشيخ محي الدين عبد القادر سماه يا أحمد جزول عثمان الزوجي خالد جزول يفعل شولي مفروض وإلى حضرة من ألمني ولا حرف واحد من خصوص مؤلف هذا الكتاب الشيخ الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبكرامته في دارين آمين يا رب العالمين يجب wajib ala kulli mukallafin ing atase saben-saben wong mukallaf apa adau jami'i ma nekane sekabehane barang au jabahu kang wis ngwajibake ing ma sapa Allahu Gusti Allah alaihi ing atase mukallaf wajib hukumnya bagi orang yang sudah mukallaf yakni baligh dan berakal adau jami'i ma aujabahullahu alaihi menjalankan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang sudah memasuki usia baligh, tidak ada toleransi lagi, tidak ada keringanan lagi, kecuali dia wajib hukumnya menjalankan seluruh tanpa terkecuali dari perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali adanya uzur. Dalam sholat uzurnya ada 3. Uzrus sholat nauwan nisyan aikana fi takhiri hal ghufranu. Uzurnya sholat itu ada 3. Yang pertama naum, tidur. Orang yang tidur atau tertidur ya, orang yang tertidur kemudian ketika bangun sudah habis waktunya sholat, ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya begini, bukan diampuni, tidak dosa, tidak berdosa orang yang tidak sengaja tidur untuk meninggalkan sholat. Tertidur kemudian bangun-bangun ternyata sudah habis waktu sholat. Kemudian dia tidak melaksanakan sholat. Nah ini dimaklum, dimaafkan. Contohnya bagaimana? Suatu hari kita pulang kelelahan, misalnya jam 3 malam baru pulang. Sambil nungguin sholat subuh, kita duduk. Kemudian tertidur. Bangun-bangun ternyata sudah pagi. Sudah terbit matahari. Nah, orang yang tidur ini ketika dia meninggalkan sholat tidak
berdosa. Beda lagi, bagaimana kalau saya kan sering hampir tiap hari kesiangan. Ya, wah itu mah bukan lagi alasan uzur. Bukan uzur. Itu mah memang kebiasaan. Emang itu mah males. Kebluk kalau kata orang Sunda mah. Kalau menjadi kebiasaan, maka solusinya nggak tidur malamnya. Ya, solusinya nggak tidur malamnya. Karena apa, Pak? Ada sebuah keterangan mengatakan bahwa orang yang sudah tahu kalau dia misalnya tidur akan meninggalkan sholat, kok maksain tidur, maka nafas yang keluar selama dia tertidur itu dihukumi dosa maksiat. Karena ada penyengajaan untuk meninggalkan kewajiban. Itulah alasan kenapa mungkin jenengan selalu nanya, sojak gini kok pekerjaannya melek aja. Kalau malam gak tidur, pagi tidur ya. Bangsawan, saya ini bangsawan Pak. Bangsa Tangi Awan. Jadi jam tidurnya itu di pagi. Alasannya itu, kenapa begadang itu alasannya khawatir kalau misalnya tidur pasti bablas sholat subuh, nggak mau. Jadi begadangnya bernilai. Jaga-jaga tinggalin sholat subuh. Jangan begadang yang nggak bernilai. Apa begadang nggak bernilai? Melek 5 menit lagi, kurang 5 menit lagi masuk waktu subuh tidur. Nah, itu lebih parah. Ya. Jadi uzur sholat yang pertama adalah tertidur. Kedua, nisyan atau lupa. Kok sholat bisa lupa? Kadang ada yang seperti itu. Ada ceritanya Syekhuna Khalil sedang berdiskusi dengan salah satu muridnya, Mbah Yai As'ad Syamsul Arifin Situbondo. Sedang mutolaah jam dari mulai jam 1 siang. Saking asiknya beliau membahas ilmu dengan muridnya sampai nggak kerasa 5:30 sore, udah kurang lebih 15 menit lagi masuk waktu maghrib. Beliau belum sholat asar. Kata Mbah As'ad, Yai, ini udah 5:30, kita belum sholat asar. Gimana ini? Untuk sekelas kalangan ulama itu mengakhirkan sholat pun beliau menganggap berdosa. Karena lalai dalam sholat. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Neraka wel bagi orang yang sholat. Ya, orang yang sholat itu masuk neraka. Yang bagaimana sholatnya? Alladzina hum an sholatihim sahun. Yang lalai, yang menunda-nunda untuk melaksanakan sholat. Tar dulu belum waktunya. Belum waktunya. Masih azan juga belum selesai. Nunggu qomat. Udah qomat baru takbir. Udah rakaat kedua, tar dulu tanggung.
Udah salam masih ada waktu, terus sampai mepet banget waktu habis sholat. Ini namanya orang yang lalai. Nah kata Syekhuna Khalil, waduh ini nggak cukup waktunya kita kalau melaksanakan sholat. Kurang lebih 15 menit lagi waktunya habis. Ya. Kalau kayak kita mah cukup ya Pak. Kayak kalau sholatnya kita itu cukup 15 menit aja. 4 rakaat itu kayak kita itu paling juga 2 menit. Karena bacaannya ngebut. Yeah. Pas ditanya, kenapa Pak Haji Ramlan bacanya ngebut? Saya ini dari kecil Pak. Sholatnya ngebut kenapa? Saya itu dari kecil melaksanakan sholat. Jadi udah hafal jalannya. Orang kan kalau udah hafal jalan ngebut gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Udah gak jelas. Kita tuh. Kata Syekhuna Khalil, waduh belum nggak akan cukup. Akhirnya asal pegangan baju saya. Pegang bajunya. Tahu-tahu udah ada di Mekah. Nah, kalau gini kan enak. Udah masih panjang waktu sholatnya. Akhirnya beliau sholat selesai. Orang dulu, seorang wali dulu itu begitu Pak. Aulia itu seperti itu. Jarak itu nggak menjadi batasan buat mereka. Kekasih-kekasihnya Allah yang senantiasa menjaga keimanan, yang menjaga ketaatan, menjaga ibadah dan menjauhi larangan seperti itu. Jarak itu nggak ada masalah baginya. Nah artinya orang yang meninggalkan sholat disebabkan lupa yang rupanya itu udzur syar'i, karena misalnya saking semangatnya ngaji mutolaah sampai lupa ternyata belum sholat, atau karena terbiasa melaksanakan sholat jamaah, ya biasa ngelaksanain sholat jamaah misalnya, terus kemudian satu hari nggak jamaah, lupa. Ayo aja nyantai, ingat-ingat sudah masuk waktu lain. Waduh, saya tuh tadi nggak jamaah, berarti saya nggak sholat ini. Nah, lupa yang seperti ini, yang tidak disengaja, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan melupakan, pura-pura lupa. Sholat enggak ya saya? Saya udah sholat apa belum? Pura-pura lupa lah pokoknya. Ini bukan lupa yang bukan lupa yang diperbolehkan. Kemudian dalam perjalanan boleh mengakhirkan sholat. Ketika misalnya pengen dijamaknya jamak takhir, berarti misalnya zuhur dioper ke waktu asar. Ini diampuni. Itu pun bersyarat ketika dia berada di luar rumah, dan safarnya itu perjalanannya itu perjalanan yang dimubahkan. Nah, itu nanti pembahasannya di dalam bab jamak sholat jamak. Nanti kita bahasnya itu. Begitupun banyaklah ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah, ibadah-ibadah wajib. Ketika kita sudah mukallaf, balik dan berakal, maka hukumnya wajib tanpa ada alasan. Kecuali uzur-uzur yang memang sudah ditetapkan dalam syariat Islam. Kalau puasa berarti kan uzurnya safar, kemudian sakit, orang yang sudah tua, ya, orang yang sedang hamil dan orang yang sedang menyusui misalnya. Boleh, atau orang yang haid dan nifas boleh tidak melaksanakan puasa. Zakat pun sama. Haji ini istata'a ilaihi sabila. Orang yang mampu untuk melakukan perjalanannya. Jadi itu. Yajibu ala mukallafin
ala kulli mukallafin, bagi orang-orang yang mukallaf, ada jami'i aujabahullah, ada jami'i ma aujabahullah ta'ala, melaksanakan seluruh perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala tanpa terkecuali. Yang wajib khususnya yang wajib, apalagi ditambahi dengan ibadah-ibadah sunnah. Seperti yang sering saya jelaskan di dalam kitab Bidayatul Hidayah, bahwa ibadah wajib itu adalah modal, ibadah sunnah adalah keuntungan. Kalau kita dagang cuma balik modal, berarti ngabisin waktu dan ngabisin tenaga. Perlu adanya keuntungan. Apa keuntungannya kalau dalam sholat, dalam ibadah? Yakni melaksanakan ibadah sunnah. Ibadah wajib adalah modal, sunnah adalah keuntungan. Selain daripada kita diperintahkan oleh Allah, diperintahkan menjalankan kewajiban, yakni wa yajibu ayyu adiyahu ala ma amarallahu bihi minal ityan bi arkanihi wa syurutihi, dan harus melaksanakannya sesuai perintahnya, seperti melakukan syarat dan rukunnya. Artinya apa? Harus ngerti ilmunya. Gak cuma diperintah melaksanakan sholat saja, tapi berikut dengan ilmu sholatnya, kewajibannya itu. Bukan cuma diperintah puasa saja, tapi ilmu yang berhubungan dengan puasa kita harus tahu. Bukan cuma sekadar zakat saja, tapi ilmu yang berhubungan dengan zakat kita harus tahu. Artinya wajib ngaji. Kalau nggak mau ngaji, hukumnya dosa. Meninggalkan kewajiban. Maka ada salah satu makalah mengatakan, wa kullu may ya'malu bi ghairi ilmin amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang ingin beramal tapi bi ghairi ilmin, tanpa menggunakan ilmu, amaluhu mardudatun la tuqbalu. Amalnya rusak dan tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bukan sekedar kita sholat aja, Pak. Harus tahu secara detail syarat dan rukunnya. Jangan merasa saya sudah sering melaksanakan. Alhamdulillah selama ini saya rajin sholat, Ustaz. Apakah saya masuk surga? Belum tentu. Kalau tidak disertai dengan ilmu. Maka benar yang dikata di dalam yang tertulis di dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu ala syaitan min alfi abidin. Satu orang yang faqih, mutawarri'an, dan melaksanakan ibadah perintah Allah, asyaddu ala syaitan, lebih ditakuti oleh setan min alfi abidin, dibandingkan 1000 orang yang bodoh. Bandingannya satu orang alim adalah 1000 orang yang bodoh. Jadi jangan cuma kita sholat, kemudian zakat, tapi tidak disertai dengan ilmunya, percuma. Dan jangan sampai
kita merasa cukup dengan ilmu yang udah kita punya, ngaji itu tidak ada akhirnya. Kapan berakhirnya ngaji itu, Pak? Mati. Utulubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari mulai kamu dilahirkan dalam gendongan sampai masuk liang lahan. Ngaji mah nggak ada akhirnya, nggak ada puncaknya. Ilmu itu nggak ada ujungnya. Bahkan kalau kita sudah mencatat ilmunya Allah sebanyak 7 samudra, itu nggak akan cukup. Walaupun ditambah dengan 7 samudra lagi, nggak akan cukup kita menulis ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak cukup, Pak. Waktunya nggak selesai. Maka ada sebuah kalam ulama mengatakan la yazalul mar'u aliman idza ta'allama fa idza dhanna annahu aliman faqad jahila. Tidaklah orang itu dikatakan alim, orang itu akan menjadi alim, menjadi pinter idza ta'allama, selagi dia mau belajar. Tapi fa idza dhanna annahu aliman faqad jahila. Tapi ketika dia sudah merasa udah cukup saya udah ustaz, saya udah kiai, gak usah ngaji lagi, faqad jahila. Orang itu adalah orang yang bodoh. Nabi Allah Musa pernah diingatkan sama Khidir Balyan ibn Balkan alaihi salam. Ketika beliau disuruh untuk bertemu dengan Nabi Khidir sama Allah. Di tengah lautan. Nabi Allah Musa ditegur. Musa, kamu lihat. Burung yang sedang minum air laut. Itu adalah isyarah bahwa ilmumu adalah air yang membasahi paruh burung tersebut. Sementara ilmunya Allah adalah lautan yang luas ini. Nggak ada apa-apanya. Ya. Nggak ada apa-apanya, Pak. Itu sekelas Nabi Allah Musa. Seorang Rasul utusan Allah. Seorang Rasul yang cerdas. Pun sama. Tetap dikatakan tidak ada ujungnya. Belum bisa dikatakan orang yang alim. Wa yajtanibu mubtilati, dan wajib tahu perkara yang membatalkan. Intinya selain daripada kita diperintahkan melaksanakan perintah Allah, juga diperintahkan untuk mengetahui ilmu-ilmunya. Wa yajibu lan wajib alaihi ingatase mukallaf apa amruman perintahi wong ro'ahu kang ningali ingman kang ningali sapa ya Allah. Wa yajibu wajib alaihi amruman ro'ahu tarikan li syai'in minha aw ya'ti biha ala ghairi wajhiha. Wajib bagi orang mukallaf amar ma'ruf lah, atau memerintahkan kepada seseorang yang kita melihat orang tersebut tidak melaksanakan kewajiban Allah. Contoh misalnya ada orang yang tidak berpuasa, kita punya kewajiban untuk menegurnya. Pak, puasa. Ketika ada orang yang tidak melaksanakan sholat, Pak, sholat yuk. Tapi dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang baik.
Jangan orang nggak puasa ditantang gelut. Jangan orang nggak mau ke masjid kita tantang gelut. Kita tarik-tarik, kita paksa-paksa. Ya, nggak bisa seperti itu. Amar ma'ruf bil ma'ruf, nahi 'anil munkar pun dengan ma'ruf. Maka dalam pembahasan selanjutnya dikatakan ada au ya'ti biha ala ghairi wajiha. Kalau memang wa yajibu alaihi qahrahu, dan wajib memaksa ala dzalika in qadara. Wajib memaksanya untuk melaksanakan kewajiban atau untuk melaksanakan perintah Allah kalau mampu. Kalau berani. Wa illa fayajibu alaihi al-inkaru biqalbih in ajaza 'anil qahri wal amri. Kalau misalnya enggak berani, tidak mampu, maka cukup inkar dengan hati. Wa dzalika al-aful iman, walaupun hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman. Man ra'a munkaran, ini nah hadisnya begitu. Man ra'a munkaran falyughayyir biyadih. Nah, tapi saya mengatakan atau saya pernah mengatakan bahwa falyughayyir biyadih itu bimana penguasa, Pak. Ya, kan ada 3 tahapan. Kalau misalnya kita melihat kemunkaran, maka rubahlah dengan tangan. Tangan ini jangan dimaknai ketika ada kemunkaran kita gebukin, bukan. Tapi tangan ini adalah penguasa. Siapa? Pejabat. Dalam hal misalnya kayak di perumahan RW. Ketika melihat kemunkaran, RW lah yang punya kewajiban untuk menegur orang yang bermaksiat. Dengan cara tangannya. Maksudnya gimana? Tanda tangan, bikin bikin peraturan. Kalau misalnya ada orang yang judi di lingkungan Egar Asri, akan dikenakan denda 70 miliar misalnya. Tanda tangan RW. Ini namanya biyadih. Fal yughayyir biyadih. Dengan tanda tangan seorang penguasa. Maka Gus Baha pernah bilang, punten, ini tahun politik nih, tidak kampanye tapi 1000 fatwa haram dari seorang ulama tidak akan ada pengaruh kalau pejabatnya tidak menandatangani fatwa tersebut. Maka yang kedua, wa illam yastati, tadi kan fal yughayyir biyadi. Kalau misalnya tidak mampu, saya bukan RT, bukan RW, tapi saya ustaz. Wa illam yastati bil lisan. Kalau nggak mampu dengan mulutnya, siapa? Mulutnya seorang ulama, kiai, ustaz, pemuka agama, orang yang berilmu. Nggak mampu saya untuk melarang dengan tangan, dengan kekuasaan, saya RT bukan, RW bukan, apalagi lurah. Ya berubah. Merubahnya bagaimana? Memerintahkannya dengan cara apa? Nasihat. Berikan nasihat, kasih dalil-dalil tentang Al-Quran. Oh, ini bahwasannya judi ini begini, judi ini mainan setan. Pak, jangan judi. Judi ini mainan setan. Kalau judi dimainin Bapak, setan main apa? Itu. Iya. Kan judi itu mainan setan. Jangan dimainin sama kita. Kasihan setannya. Nggak punya mainan.
Kenapa kamu nggak judi? Kata Allah ke setan, mainan saya diwinjem sama manusia. Gitu. Ya. Wa illam yastati bilisani. Kalau nggak mampu dengan kekuasaan, kita bukan seorang pejabat, dewan bukan, bupati bukan, apalagi RT juga bukan. Maka dengan lisan seorang ulama, kiai, guru, ngaji yang ngerti hukum, yang bisa menasihati. Tokoh agama, tokoh masyarakat. Haji Ramlan tokoh masyarakat. Misalnya orang paling sepuh di sini berarti ditokohkan, suaranya didengar, nasihatin ketika ada yang maksiat. Jangan begitu. Judi itu menghabiskan uang. Atau misalnya ada ngelihat orang yang kumpul kebo, kadang saya nggak setuju ya, yang zina orang lain, kebo yang disalahin. Kebo nggak salah tapi disebut baik. Kumpul kebo aja. Ya. Seorang tokoh nggak boleh melakukan maksiat di sini. Gitu. Ulama dengan umaro, tokoh dengan pejabat wajib bersatu, wajib saling mendukung. Wa illam yastati, kalau nggak mampu juga, saya mah pejabat bukan, tokoh juga kagak. Orang mah ada tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, saya mah tokoh kelontongan juga kagak saya. Tokoh beras, tokoh ini nggak ada. Bukan tokoh saya mah, nggak didengerin. Ya. Jangankan ngomong, kentut aja saya mah nggak didengerin. Begitu misalnya. Berarti wa illam yastati, cukup inkar bil qalbi. Cukup inkar di dalam hati dan tidak melakukan maksiat tersebut. Paham ya? Jadi konsepnya begitu Pak Amar Ma'ruf itu. Dari mulai biadih itu berarti seorang pejabat, bilisani itu seorang ulama, seorang ahli nasihat, seorang tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang memang punya pengaruh ketika dia bersuara didengar oleh masyarakat. Kalau makanya paling berat itu orang yang ditokohkan punya kewajiban untuk memberikan peringatan, memberikan nasihat. Oke. Terakhir berarti kita nih seorang tokoh juga kagak, ulama bukan, pejabat juga bukan, masyarakat biasa, cukup inkar bil qalbi. Kenapa? Kalau kita yang ngingetin takutnya berantem. Siapa lu? Bocah kemarin sore ingetin gua. Kan begitu ya? Orang itu lagi maksiat begitu Pak. Orang itu kalau lagi maksiat, apalagi yang di maksiatnya itu makan makanan yang haram, boro-boro kita ingetin, boro-boro kita larang, kita ingetin aja ngajak berantem pasti itu. Inkar bil qalbi aja. Kecuali yang ngomongnya seorang tokoh pasti didengar. Malu justru malah kalau melihat orang yang ditokohkan. Begitu, konsepnya seperti itu. Jadi ketika memang kita mau beramar ma'ruf nahi munkar, harus tahapannya. Kalau kita merasa diri kita bukan siapa-siapa, cukup inkar bil qalbi dan mendoakan orang tersebut supaya mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu saja yang dapat disampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.